Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Amara Diba Hanifah, dengan 3 digit yang terakhir 015. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang komunikasi serial UART pada STM32 dan ESP32. Tujuan dari praktikum ini yaitu yang pertama memahami konsep UART, yang kedua mengimplementasikan pada microcontroller STM32 dan ESP32, lalu menghubungkan sistemnya dengan GUI. Nah, apa sih UART itu? UART atau Universal Asynchronous Receiver Transmitter adalah protokol komunikasi perangkat keras yang memfasilitasi komunikasi asinkron antara dua perangkat, seperti microcontroller dengan sensor, modul Bluetooth, atau komputer. Nah, di UART ini tidak ada sinyal clock bersama yang diperlukan untuk sinkronisasi, tetapi UART menggunakan bit start dan bit stop untuk menandai awal dan akhir pada setiap paket data. Peran utamanya dalam sistem embedded adalah memungkinkan pengiriman dan penerimaan data yang efisien, menjadikannya standar untuk debugging dan interaksi perangkat. Nah, pada komunikasi UART itu menggunakan struktur frame data agar data yang dikirim dan diterima dengan benar meskipun tanpa clock. Nah, frame datanya seperti apa? Yang pertama di situ ada start bit atau awal data. Biasanya ini biasanya ini aktif low. Nah, struktur frame datanya seperti apa? Yang pertama itu start bit, yaitu awal data. Lalu yang kedua ada data bits, itu isi data, dan biasanya ini 8 bit jumlahnya. Lalu yang ketiga itu parity bit untuk mendeteksi error, dan ini bersifat opsional. Dan yang keempat yaitu stop bit atau akhir data. Nah, konfigurasi di sini konfigurasi 8. Lalu konfigurasi 8-in-1 dan baud rate. Nah, UART itu menggunakan konfigurasi tertentu agar komunikasi berjalan dengan baik, yaitu konfigurasi 8-in-1, di mana 8 data bit, no parity, dan 1 stop bit. Lalu baud rate. Baud rate itu berguna untuk menentukan kecepatan komunikasi, contohnya 9600, 115200, dan lain-lain. Lalu di sini ada polling vs interrupt vs DMA. Nah, terdapat beberapa metode dalam komunikasi UART dengan kelebihan masing. Lalu selanjutnya yaitu polling, interrupt, dan DMA. Terdapat beberapa metode dalam komunikasi UART dengan kelebihan masing-masing. Yang pertama itu polling. Itu CPU akan terus-menerus mengecek data dan dia sederhana tetapi blocking. Lalu yang kedua itu interrupt, itu diproses saat event terjadi dan lebih responsif. Lalu yang ketiga itu ada DMA, transfer data tanpa CPU dan efisien untuk data yang besar. Nah, UART pada STM32 dan ESP32. STM32 dan ESP32 itu memiliki karakteristik berbeda dalam implementasi UART. Nah, di STM32 itu memakai 3 UART, pin tetap atau alternate function, dan lebih low level dan stabil. Sedangkan pada ESP32 itu dia menggunakan 3 UART, pin flexible dan remappable, lebih mudah digunakan. Nah, konsep lanjutan UART. Untuk sistem komunikasi yang lebih kompleks, digunakan beberapa konsep tambahan, yaitu ring buffer, itu untuk menyimpan data non-blocking, framing, itu untuk menentukan format data, CRC untuk validasi data, dan yang terakhir itu timeout parsing, itu untuk mendeteksi paket data. Nah, langsung kita ke percobaan pertama, di mana kita akan mengontrol LED pada ESP32 menggunakan komunikasi UART dan GUI Python. Di sini ada gambar rangkaiannya menggunakan ESP dan 2 LED dan 2 push button. Lalu di sini ada contoh dari tampilan GUI Python-nya. Langsung saja kita ke program dan percobaannya. Nah, ini kita sudah ada di program VS Code-nya. Di sini yang pertama kita menggunakan include arduino.h untuk library-nya. Lalu di sini kita definisikan pin GPIO yang kita pakai. Lalu di sini ada class untuk menampung state dan logika dari sebuah switch yang di debounce. Lalu di sini ada konstruktornya, debounce switch-nya. Nah, di void begin, inputnya itu pull up. Lalu di sini ada metode untuk memproses switch dan mengirim status jika berubah. Lalu ada inisialisasi dua switch-nya, kita pakai switch 1 dan switch 2. Lalu di void setup-nya kita inisialisasi serial UART 0 dengan baud rate-nya 115.1200. Nah, ini konfigurasi pin LED-nya sebagai output. Lalu di sini matikan LED saat awal, lalu akan menampilkan sistem ready. Nah, di void loop-nya, ketika menerima data dari Python untuk kontrol LED, nah, di sini akan menghapus karakter whitespace atau new line. Nah, di sini ketika switch-nya itu ditekan, dia akan mengaktifkan LED 1. Jika tidak,
Jika switch 1 tidak ditekan, maka akan mengaktifkan LED 2. Nah, ini yang terakhir itu untuk membaca switch dan mengirim ke Python untuk monitoringnya agar ditampilkan di Python seperti itu. Lalu untuk program Pythonnya, di sini ini ada import from, lalu ada kelas dari ESP32 control. Di sini ini judulnya. Nah, ini untuk program dari Pythonnya. Nah, ini untuk mengatur warna dari si tampilan di Pythonnya. Lalu di sini ada untuk keterangan. Nah, jika tidak terhubung, itu dia akan mengirim status connection lost atau disconnected. Nah, seperti itu. Langsung saja kita ke percobaannya. Nah, setelah muncul pop-up dari Python-nya, kita coba untuk hubungkan ke COM yang sesuai dengan yang ada di portnya. Lalu setelah itu kita connect. Nah, sampai muncul status connected to COM berapa sesuai yang ada di program. Setelah itu kita bisa lihat di sini kita tekan LED on, LED akan nyala, LED 2 nyala. Setelah itu kita tekan push button 1, maka di GUI-nya juga akan berubah, dan push button 2 di GUI juga akan berubah. Seperti itu untuk percobaan 1. Di percobaan kedua, yaitu kita akan mengontrol LED pada STM32 menggunakan komunikasi UART dan GUI Python. Nah, di sini ada gambar rangkaiannya. Di sini ada STM32, 2 LED dan 2 push button. Lalu di sini ada contoh GUI Python. Di sini bisa untuk GUI-nya itu bisa berbeda juga tidak apa-apa. Yang penting intinya sama. Langsung saja kita ke program dan percobaannya. Oke, di sini kita sudah ada di program VS Code untuk STM32-nya, di mana di sini ada library yang digunakan. Lalu di sini untuk konfigurasi pin dan konstanta yang digunakan, menentukan pin STM32 yang dipakai. Lalu di sini menentukan logika LED dan switch-nya. Lalu di sini ada buffer, interval, dan juga debound switch-nya. Nah, di sini untuk ada variabel global untuk menyimpan input dari serial. Di sini untuk menyimpan kondisi LED dan switch. Lalu di sini ada debound switch-nya, waktunya. Lalu di sini void bright LED itu untuk mengontrol si LED-nya, menyalakan atau mematikan sesuai logikanya. Lalu set LED state itu untuk kontrol LED 1 dan LED 2 berdasarkan nomornya. Lalu ada read switch itu untuk membaca switch-nya. Kalau dia press berarti dia true, seperti itu. Sama untuk outputnya, dimana mengubah true atau false menjadi on off, dan di sini mengubahnya menjadi press dan release. Lalu untuk print status ini untuk menampilkan kondisi LED 1, LED 2, switch 1 dan switch 2. Lalu yang ke-8 ini adalah help menu. Lalu di sini adalah program untuk parsing perintah. Ini adalah inti programnya. Ini untuk perintah help, ini untuk status, ini untuk LED on, LED off, dan serial print perintah all hanya menerima on atau off. Lalu di sini perintah untuk membaca serial komennya. Lalu selanjutnya ini perintah untuk monitoring switch atau debounce. Nah, read switch untuk switch 1 dan switch 2. Ini debounce switch 1 dan ini debounce untuk switch 2. Nah, ini untuk void setup atau inisialisasi pin mode, dimana di sini nyalakan LED awal untuk inisialisasi serial, dan juga menampilkan informasi serial print di awal nyala. Lalu di sini ada void loop atau loop utama untuk membaca perintah serial, memonitor switch, dan juga kirim status tiap 1 detik. Nah, itu untuk program mainnya, dan ini untuk program Python-nya.
Ini untuk mendefinisikan warna. Nah, seperti ini untuk program Python-nya. Ini di sini ada menentukan warna untuk button. Lalu di sini menentukan bentuk untuk switch 1 untuk kanvas, switch 1 circle, dan labelnya. Nah, ini untuk serial untuk menampilkan di tampilannya itu jika tidak terdeteksi. Nah, ini lumayan banyak untuk program Python-nya. Seperti itu. Langsung saja kita ke percobaannya. Untuk percobaan yang kedua, kita menggunakan STM32. Di sini kita pilih COM-nya terlebih dahulu, lalu kita konekkan. Nah, di GUI-nya sudah tertampil statusnya sesuai dengan kondisi hardware-nya. LED 1 dan 2 menyala, ketika ditekan akan mati di GUI, di hardware juga mati. Lalu untuk push button bisa dilihat ketika push button 2 ditekan, di GUI juga akan berwarna hijau, dan push button 1 ditekan, di GUI juga akan terlihat warna hijau. Untuk percobaan ketiga, itu kita akan mencoba komunikasi full duplex antara STM32 dan ESP32. Di sini gambar untuk rangkaiannya, lalu di sini adalah untuk GUI Python-nya. Langsung saja kita ke program dan percobaannya. Nah, ini kita sudah ada di program untuk percobaan ketiga, yaitu full duplex UART. Di sini untuk program ESP32-nya, ini untuk library yang digunakan dan mendefinisikan pin yang digunakan. Di sini ada void setup, itu USB serial, akan terhubung ke PC atau Python GUI menggunakan serial begin 115.200. Untuk ke STM32 juga sama, menggunakan 115.200 dengan serial 8-in-1, menggunakan delay 500, dan akan menampilkan ESP32 bridge ready. Untuk void loop-nya, ini komunikasi USB ke STM, dan ini untuk STM ke USB-nya. Ini untuk program di STM32-nya, di sini sama untuk library-nya. Lalu pendefinisian pin yang digunakan untuk LED dan switch-nya, lalu pendefinisian state variable, lalu di sini send full status untuk mengirim statusnya, proses komen untuk RX-nya, lalu selanjutnya untuk setup UART, ini PA9 dan PA10 untuk connect ke ESP32 menggunakan serial begin 115.200. Ini untuk LED output-nya, untuk button input-nya menggunakan internal pull up dan startup blink untuk all LED flash 3 kali menggunakan delay 300 dan akan menampilkan STM32 ready. Nah, untuk void loop-nya dimana yang pertama itu read incoming UART command, lalu yang kedua menggunakan deboss dan report button change. Nah, di sini untuk buttonnya itu dia active low, jadi dia akan bernilai 1 ketika ditekan. Nah, setelah itu akan mengirim informasi informasi perubahan buttonnya. Nah, ini untuk program Python-nya ya, untuk mengontrol 4 LED di STM32 dan menampilkan status 2 push button di STM32. Ini ada cara pakainya juga, dan ini untuk programnya. Nah, di sini untuk menampilkan push button statusnya. Lalu di sini ada fungsi help. Ini untuk komunikasi serialnya. Nah, jika belum di setting untuk COM-nya, di sini dia akan menampilkan pesan warning untuk memilih COM terlebih dahulu. Ini untuk jika dia disconnect, ini dia mengirim, dan ini adalah pembacaan berulang. Ini untuk program untuk menampilkan protokolnya menggunakan RX. Lalu ini untuk pembacaan LED-nya, di sini ada pemilihan warnanya juga. Lalu ini untuk program untuk menampilkan buttonnya di GUI, dan di sini untuk main programnya. Seperti itu. Langsung saja kita ke percobaannya. Untuk percobaan yang ketiga, ini dimana ESP itu sebagai pengirim dari data yang dimasukkan oleh GUI dan STM32 sebagai pengontrol LED-nya. Ini untuk tampilan GUI-nya. Ketika LED 1 dinyalakan dari GUI, maka di hardware juga akan menyala. Begitu juga untuk LED 2.
dan LED 3 serta LED 4. Untuk push button, kita tekan push button 1 di hardware. Maka di GUI juga akan tertampil status press dan berwarna hijau. Begitu juga untuk button 2, ketika kita tekan button 2 di hardware, maka di GUI juga akan tertampil status press dan berwarna hijau. Lalu di bawah itu ada tampilan riwayat tampilan untuk RX dan TX-nya. Nah, pada percobaan keempat ini, kita mencoba komunikasi half duplex antara STM32 dan ESP32. Nah, pada praktikum komunikasi UART antara STM32 dan ESP32, itu kami mencoba menggunakan mode full duplex dan half duplex. Hasilnya, pada komunikasi full duplex itu kita bisa berhasil mencoba, sedangkan untuk half duplex sendiri itu kita belum berhasil. Nah, hal ini dikarenakan pada full duplex, pengiriman dan penerimaan data dan itu dapat dilakukan secara bersamaan, sehingga tidak memerlukan pengaturan giliran komunikasi. Nah, dengan demikian, sinkronisasi antar perangkat itu menjadi lebih mudah dan komunikasi dapat langsung berjalan. Sedangkan pada percobaan 4 ini yang komunikasi half duplex, itu komunikasi harus dilakukan secara bergantian antara kirim dan terima. Nah, kondisi ini membutuhkan pengaturan timing yang tepat. Jika kedua perangkat menunggu untuk menerima data, maka tidak ada data yang dikirim sehingga komunikasi akan gagal. Selain itu, half duplex juga memerlukan pengaturan mode transmit dan receive secara manual, sehingga lebih rentan terjadi kesalahan konfigurasi. Oleh karena itu, pada praktikum ini di percobaan 4, yaitu komunikasi full duplex, komunikasi full duplex yang telah dicoba di percobaan 3 itu lebih mudah diimplementasikan dan lebih stabil dibandingkan di percobaan 4, yaitu komunikasi half duplexnya. Nah, di sini saya akan memberikan tips dan troubleshooting pada praktikum ini. Yang pertama itu samakan baud rate dan format data 8-in-1 pada STM32 dan ESP32. Lalu yang kedua, pastikan koneksi silang di mana TX STM32 ke RX ESP32 dan RX STM32 ke TX ESP32, lalu GND ke GND. Nah, yang ketiga, aktifkan TX dan RX bersamaan untuk full duplex pada konfigurasi UART. Yang keempat, gunakan UART hardware yang benar dan cek mapping pin. Lalu yang kelima, jika tidak ada data, cek kabel GND dan baud rate-nya apakah sudah sama atau belum. Lalu yang keenam, jika datanya acak, biasanya baud rate atau clock tidak sama. Yang ketujuh, jika hanya bisa kirim, pastikan fungsi receive atau RX interrupt itu aktif. Lalu yang ke-8, jika data terpotong, kurangi delay dan gunakan buffer atau interrupt. Yang ke-9, hindari delay besar atau blocking function saat komunikasi. Yang ke-10, gunakan serial monitor atau debugger untuk melihat data masuk. Yang ke-11, pastikan tidak terjadi konflik UART. Misalnya, ESP32 UART 0 dipakai USB, seperti itu. Nah, untuk kesimpulan di praktikum ini adalah komunikasi UART merupakan protokol asinkron yang sangat mengandalkan sinkronisasi baud rate dan struktur frame data atau 8-in-1. UART memungkinkan pertukaran data antar perangkat tanpa memerlukan sinyal clock, sehingga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi monitoring dan kontrol. Selain itu, terdapat perbedaan antara STM32 dan ESP32, di mana STM32 itu lebih unggul dalam stabilitas dan kontrol hardware yang detail, sedangkan ESP32 itu lebih fleksibel dan mudah dikonfigurasi. Dengan memahami konsep dan implementasi UART, sistem embedded dapat dikembangkan menjadi lebih interaktif dan mampu bekerja secara real-time. Sekian video penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam memberikan informasi dan juga perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain video.